Dilansir dari mobilkomersial.com, di Indonesia bis sudah menjadi moda transportasi masyarakat sejak dulu. Berbagai wilayah pun memiliki operator bis yang setia melayani pelanggannya. Namun tak semua perusahaan otobus PO dapat bertahan hingga kini. Banyak PO yang dulu memiliki masa jaya, namun kini harus tumbang. Salah satu PO asal Jawa Timur, Cipto merupakan bis yang berjaya pada masanya. Dulu, PO yang busnya berciri warna putih atau abu-abu dengan striping biru ini berseliweran di jalan. Saat itu era 80 hingga 90-an. Cipto memiliki banyak pelanggan setia karena armadanya terkenal sangat nyaman. Kenyamanan bis ini bukan dinilai dari bentuknya, namun air kondisioner yang adem dan bangku empuk yang menjadi tolak ukurnya. Di kala itu, Cipto menjadi salah satu PO besar di Jawa Timur dan bersaing dengan Akas. Dilansir dari berbagai sumber, PO asli Pasuruan ini melayani kelas ekonomi dengan trayek Malang, Jember, Surabaya, Jember, dan Surabaya, Bondowoso. Menurut sareinbis.blogspot.com, masa keemasan juga diraih di era 70 hingga 80-an. Saat itu Cipto berjaya di jalur bus malam Jakarta, Surabaya, Malang. Bersaing dengan PO Kembang Express, PO Raseko, dan PO Mawar. Dan merupakan bis Jawa Timur pertama yang mengekspansi rute hingga ke Jakarta. Namun, masa kejayaan bus kebanggaan warga Pasuruan ini harus pupus. Sejak sepeninggalan pemiliknya, Bapak H.J.K. Sucipto di medio 2000-an, PO bis ini mulai memudar. Bisnis diturunkan ke generasi berikutnya, namun tidak bisa menjaga kejayaan yang sudah lama terbentuk. Sempat mendapat angin segar dengan peremajaan armada baru pada tahun 2014. Cipto membeli armada X Pahala Kencana bermesin Mercedes-Benz. Namun di tahun 2015, Cipto harus gulung tikar. Trayek milik PO Cipto banyak diakuisisi PO Kemenangan, beserta sisa beberapa armadanya. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, sebelum memasuki era milenium baru atau sekitaran 2000, angkutan umum bis masuk era kejayaan. Di masa itu, banyak perusahaan otobus PO mengaspal di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tak ayal, di sekitaran era 90-an, PO Sri Lestari pun sempat menjadi rival berat dari PO Harapan Jaya. Di masa keemasan, PO Sri Lestari memiliki armada bus yang tak kalah dengan PO Harapan Jaya. Kala itu perusahaan ini punya armada hingga puluhan. Armada-armada itu mengaspal di trayek antar kota dalam provinsi akap mulai jalur Trenggalek, Tulungagung, Surabaya. Armada bis Sri Lestari terus mengaspal, bahkan semasa krisis global pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Yang mana mayoritas pengusaha PO bis sempat gonjang-ganjing karena harga spare part mahal, PO Sri Lestari tetap eksis kala itu. Namun kondisi usai memasuki milenium baru, PO Sri Lestari diterpa badai. Adanya dugaan praktik manipulasi antara kru dan controller. Modusnya, kondektur diduga menyuap controller dengan belasan ribu rupiah, sehingga mereka dapat memanipulasi jumlah penumpang yang diangkut, dikutip Radar Tulungagung dari YouTube HR Project. Praktik itu merugikan perusahaan. Owner PO Sri Lestari Ongko Wijoyo kemudian menjual sebagian armada bus ke PO lain. Sekitar 2007, terjadi kemelut dalam internal PO Sri Lestari. Salah satunya terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan, jam sostek, hingga ketimpangan jumlah armada bis yang minim dengan jumlah kru yang banyak. Pada tanggal 13 Desember tahun 2007, ratusan awak, sopir, kondektur, kernet, melakukan demo di depan kantor DPRD Tulungagung. Memasuki 2008, PO Sri Lestari berhenti operasional. Meskipun begitu, owner PO Sri Lestari masih mempertahankan bidang usaha lain, yaitu vulkanisir ban.
Dilansir dari otomotif.okezone.com, sejarah PO Bogor Indah menarik untuk diulas karena perusahaan otobus ini cukup terkenal pada masanya. Sebelum tenggelam, PO Bis yang berdiri sekitar tahun 1980-an ini punya tempat di hati pecintanya di Bogor karena menggunakan bis yang cukup populer pada masanya. Meski nama yang digunakan adalah Bogor Indah, namun PO ini sebenarnya didirikan di Madiun, Jawa Timur oleh pasangan suami istri Agus Maryadi dan Desvianti Daulani. Dikutip dari laman YouTube HR Project, PO Bogor Indah berkantor di Jalan Tawang Krida nomor 7, Tawangrejo, Madiun, Jawa Timur. Mereka memiliki pool perwakilan di daerah Tajur, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Disebutkan, PO Bogor Indah merupakan penerus dari Bogor Jaya atau biasa dikenal dengan Si Biru, karena bodi bisnya berkelir biru. Itu terjadi antara tahun 1980-an. Baru kemudian bis ini mulai terkenal dengan dominasi warna putih serta tulisan Bogor Indah dengan kelir hitam hijau. Desain bis PO ini pun terkenal sederhana, namun disinilah keunikan bis ini. Pada masanya, PO Bogor Jaya merupakan bis dengan layanan premium yang sudah dilengkapi dengan AC. PO ini juga kerap mempercayakan bodi bis pada karoseri Laksana dan juga restu Ibu Pusaka asal Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Setelah beralih ke PO Bogor Indah, perusahaan ini dikenal dengan ketepatan waktunya dan jarak tempuh yang cukup cepat. Hal ini membuat banyak penumpang memilih untuk menumpangi bus ini ketimbang yang lainnya. PO Bogor Indah sangat diperhitungkan dalam pelayanan dan kenyamanan yang melayani trayek Jakarta Madiun sampai Ponorogo. Namun, mereka tak berhenti sampai situ dan terus mengembangkan usahanya. Tak puas dengan pencapaian yang didapat, PO Bogor Indah melebarkan sayap dengan membuka rute dari Jakarta ke Semarang Solo Madiun Ponorogo PP, Tangerang Pasar Kemis Jakarta Semarang Solo Madiun PP, dan Ciputat Jakarta Semarang Solo Madiun Ponorogo PPPO ini tenggelam pada tahun 2014. Hal ini bisa diketahui sejak bis mereka tidak lagi berada di jalur yang seharusnya. Bahkan, peredarannya tak pernah terlihat lagi hingga saat ini, hingga akhirnya berhenti beroperasi. Akas Group berdiri pada 1956 dan sejak 1970-an mereka menjadi salah satu PO bus terbesar di Indonesia. Bagi yang belum tahu, nama Akas sendiri merupakan singkatan dari Ahmad Karman Ali sekeluarga. Akas Group memiliki 4 anak perusahaan, yakni Akas 1, Akas 2, Akas 3, dan Akas 4. Untuk Akas 2 terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu Akas NNR, Akas Asri, dan yang sudah sangat populer adalah Akas Green. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Bas Eka dan Mira pada awalnya bernama PO Flores. Pendiri PO ini yang bernama Fendi Haryanto mendapat ide membuka usaha di bidang transportasi bus pada 1971. Sedangkan nama Flores berasal dari nama toko kainnya yang ada di Jalan Mojopahit 188 Mojokerto. PO yang masih muda ini melayani trayek Surabaya-Solo PP. Sejak awal berdiri, PO ini sangat diminati oleh penumpang karena PO Flores dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, PO ini terpuruk usai bus yang sedang menuju ke Yogyakarta membawa rombongan siswa SMP mengalami kecelakaan lantaran ditabrak oleh kereta cepat Pasar Senen Solo Balapan dan memakan banyak korban jiwa. Akibat dari kejadian naas ini terjadi pada 1981 itu membuat PO ini dilarang untuk beroperasi lagi di Jawa Tengah oleh DLLAJR yang sekarang berubah menjadi Dinas Perhubungan. PO ini mulai ditinggalkan penumpang usai kejadian tersebut. Namun, pemilik PO memutar otak agar bisnisnya kembali berjalan dengan cara meluncurkan PO baru, yakni PO Eka dan Mira. Nama PO ini diambil dari nama anak-anaknya. Dua PO ini kemudian beroperasi secara bergantian. PO Eka menuju Surabaya dari pagi ke sore, sedangkan PO Mira sebaliknya. PO ini tetap bertahan hingga saat ini. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari merdeka.com, pada tahun 1977, almarhum Harjaya Cahyana mendirikan perusahaan otobus PO Harapan Jaya di Jalan Mayor Suyadi nomor 23A Jepun, Tulungagung, Jawa Timur. Pada masa awalnya, perusahaan ini hanya memiliki 3 armada bus yang melayani trayek Tulungagung, Kediri, Surabaya pergi pulang, PP. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya penumpang yang memilih busnya, PO Harapan Jaya kemudian membuka trayek baru Tulungagung, Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa Timur pada tahun 1993. PO Harapan Jaya terus berupaya menjadi operator bus pilihan utama masyarakat Indonesia dengan membuka trayek baru keluar Pulau Jawa. Pada tahun 2017, perusahaan ini melayani trayek dari Blitar ke Lampung melalui Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Merak. Setahun kemudian, PO Harapan Jaya juga membuka trayek baru dari Surabaya ke Palembang yang lebih panjang. Perusahaan ini tidak hanya konsisten membuka trayek baru, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam hal layanan. Pada tahun yang sama, PO Harapan Jaya memperkenalkan layanan kelas sleeper dan kelas mewah dengan menggunakan bus double decker. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari WordPress, PO Sumber Group,
PO Sumber Kencono didirikan oleh Setyaki Sasongko di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1981. Dengan 6 unit bus, PO Sumber Kencono melayani perjalanan Surabaya, Solo, Madiun, dan Yogyakarta. Memiliki pelayanan yang baik membuat PO Sumber Kencono terus berkembang. Bahkan pada tahun 2005, 2007, dan 2008, PO Sumber Kencono mendapatkan penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik selama penyelenggaraan angkutan lebaran. Namun sayangnya, periode 2009 sampai 2011 menjadi masa kelam PO Sumber Kencono. Pada periode ini sering sekali PO Sumber Kencono mengalami kecelakaan, bahkan sampai menghilangkan puluhan nyawa dan membuat penumpangnya berkurang. Sanksi pengurangan armada sebanyak 40% pun dilakukan selama 1 minggu. Selain itu, Setyaki menyiapkan nama baru pengganti Sumber Kencono, yakni menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Pada 2012, Sumber Kencono mulai dihilangkan. Selain itu, manajemen juga membuat sanksi bagi para pengemudi yang mengalami kecelakaan, ugal-ugalan, dan melanggar batas kecepatan. Hasilnya, perlahan jumlah kecelakaan mulai berkurang dan kembali dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dilansir dari detik.com, sebagai pendamping dari Sumber Selamat, pada 2013 diluncurkan bus bernama Sugeng Rahayu. Nama bus ini bermakna sejahtera dan jauh dari musibah. Merek dagang tersebut pun akhirnya dipegang perusahaan tunggal yang memiliki nama legal PT Selamat Sugeng Rahayu. Pada awal operasinya, Sugeng Rahayu pun tidak luput dari insiden kecelakaan. Tanggal 27 Desember tahun 2013, Sugeng Rahayu menabrak sepeda motor di Jalan Raya Perak, Jombang, yang kemudian berimbas pembakaran bus tersebut. Pada 2014, Sugeng Rahayu memulai perjalanan patas pertamanya pada rute Surabaya-Yogyakarta. Hadirnya kelas cepat ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Fasilitas yang ditawarkan pun lebih unggul daripada AC tarif biasa. Kelas cepat Sugeng Rahayu juga melayani trayek yang lebih jauh, seperti Surabaya-Yogyakarta-Bandung, Jember-Cilacap, Surabaya-Purwokerto-Bobotsari, dan Surabaya-Solo-Semarang-Indramayu. Dilansir dari enews.id, perusahaan otobus, PO, Menggala merupakan salah satu dari sekian PO yang melegenda di Indonesia. Namun, banyak yang mengira PO Menggala dimiliki orang Surabaya, Malang atau wilayah Jawa Timur, namun nyatanya bukan. Perusahaan keluarga ini didirikan dan dikembangkan keturunan dari Pulau Seberang, tepatnya Singaraja, Bali. Jadi kalau di Bali, di Singaraja Bapak lebih dikenal dengan Pak Bas, keponakan-keponakannya panggil Om Bas, Pak Bas. Alhamdulillah sampai akhirnya sekarang punya Bas. Itu karena Bapak nama aslinya Busyairi Mustafa, kata Firman, anak pendiri PO Menggala dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Di balik eksistensi dan kejayaan PO Menggala, ada kisah menarik di belakangnya, di mana PO Menggala saat dikelola anak-anaknya, menurut salah satu anak perempuan Mustafa, Ega yang menjabat sebagai direktur keuangan. Awalnya sang ayah merupakan pegawai negeri sipil, PNS, di Departemen Keuangan. Namun, jiwa bisnis sang kakek yang merupakan pebisnis tulen ternyata turun kepada ayahnya. Ini yang membuatnya tidak nyaman saat menjadi PNS. Pada 1975 dimulai dari satu bus bekas buatan India yang dibeli dari Bandung, Jawa Barat. Bus tersebut dipakai jurusan Surabaya-Banyuwangi. Singkat cerita, akhirnya Bapak resign dari PNS dan konsen di bus. Meskipun awalnya berdarah-darah, kata Ega dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Sementara itu, anak laki-laki Mustafa, Firman mengungkapkan, alasan memilih angkutan orang atau bisnis transportasi bus karena karakter sang ayah yang suka berpetualang dan jalan-jalan.
Itu karena ayah orangnya suka mobile. Waktu kecil dulu sekolah SMP udah di Jogja, kemudian SMA sempet di Jember. Dan mungkin juga karena sering mengikuti kendaraan dan lalu lalang orang. Mungkin dari situ timbul membuat angkutan orang, ujar Firman yang menduduki Direktur Operasional PO Menggala. Perusahaan tersebut kini sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. PO Menggala menyediakan bus eksekutif dengan fasilitas lengkap. Adapun fasilitas yang ditawarkan, yaitu AC, LCD TV, toilet, reclining seat. Armadanya pun berasal dari sejumlah sasis ternama, seperti Mercedes-Benz, Mitsubishi dan Golden Dragon. Bus eksekutif tersebut melayani trayek Surabaya-Denpasar dan Surabaya-Singaraja. Selain bus eksekutif, PO Menggala juga memiliki trayek reguler Surabaya-Malang dan bus patas dengan trayek sama. PO Menggala sampai saat ini masih eksis dan menjadi pilihan masyarakat pengguna angkutan bus. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.